Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yulastuti dengan NIM 34 2018 009. Di sini saya semester 6 Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Penelitian ini yaitu berjudul tentang penerapan model picture and picture untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang materi pelantai kelas 10 di SMA Negeri 8 Palembang. Pokok pembahasan yang pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Selanjutnya yaitu bab 1 ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini adalah latar belakang yang bertujuan untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran dengan melihat dari hasil belajar yang diraih peserta didik setelah mengikuti proses belajar. Dari hasil belajar yang sangat bergantung dari pengetahuan dan perubahan perilaku individu terhadap apa yang didapat setelah mengikuti proses belajar. Dengan penggunaan model pembelajaran yang tepat akan bertujuan untuk memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat meraih hasil belajar yang optimal. Dengan penerapan model pembelajaran picture and picture ini diharapkan dapat membantu dan membuat pembelajaran IPA khususnya pada materi pelantai ini lebih menarik perhatian siswa, sehingga mengurangi rasa bosan dan malas, membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar dengan memotivasi pada materi pelantai kelas 10 di SMA Negeri 8 Palembang. Hal ini dikarenakan dalam model pembelajaran picture and picture ini banyak menggunakan gambar yang akan lebih mengaktifkan siswa dalam membuat siswa menggunakan daya nalar dan pengetahuan mereka dalam mengamati dan menganalisa gambar yang telah disediakan oleh guru. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini yaitu seberapa efektifnya model pembelajaran picture and picture ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang materi pelantai kelas 10 di SMA Negeri 8 Palembang. Yang kedua yaitu ada hipotesis penelitian, di mana pada hipotesis penelitian ini terdapat perbedaan untuk hasil belajar siswa dengan menerapkan model picture and picture ini antara kelas 10, 1, 10, 2, 10, 3, dan 10, 4 pada materi pelantai di SMA Negeri 8 Palembang. Nah, pada tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa efektif model pembelajaran picture and picture ini meningkatkan hasil belajar siswa tentang materi pelantai kelas 10 di SMA Negeri 8 Palembang. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup dan keterbatasan masalah. Yang pertama ruang lingkup, di mana ruang lingkup ini yang pertama ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas 10 SMA Negeri 8 Palembang. Yang kedua, objek penelitian. Pada objek penelitiannya ini yaitu penerapan model pembelajaran picture and picture untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang materi pelantai. Yang ketiga, parameter, di mana parameter yang digunakan dalam hasil belajar peserta didik ini yaitu hasil pre-test dan post-test dan nilai akhir peserta didik kelas 10 SMA Negeri 8 Palembang tahun ajaran 2021-2022 setelah penerapan model pembelajaran picture and picture. Selanjutnya yaitu keterbatasan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang keterbatasan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, hasil belajar yang ditingkatkan yaitu pada pembelajaran biologi materi pelantai kelas 10 IPA di SMA Negeri 8 Palembang. Yang kedua yaitu penggunaan model pembelajaran yang diterapkan dalam adalah model pembelajaran picture and picture. Selanjutnya yaitu ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada bagi siswa yaitu untuk melalui ringkasan materi pada PowerPoint yang menggunakan model pembelajaran picture and picture ini diharapkan akan lebih menarik perhatian belajar siswa, mengurangi rasa bosan dan malas, membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar, dan motivasi belajar dalam mempermudah peserta didik dalam memahami materi pelantai.
Yang kedua yaitu melalui model pembelajaran picture and picture ini akan mempermudah lebih menarik minat siswa sehingga lebih termotivasi dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada kegunaan bagi guru. Yang pertama, ada model pembelajaran picture and picture ini akan mempermudah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran terutama dalam menyampaikan materi pelantai. Yang kedua, memberikan bekal bagi guru akan memiliki inovasi dalam mengembangkan model pembelajaran menggunakan model lain pada materi biologi. Selanjutnya yaitu kegunaan bagi sekolah. Yang pertama yaitu model pembelajaran picture and picture ini dapat menjadi alternatif dalam menambahkan variasi model pembelajaran yang akan di sekolah yang dapat meningkatkan dan memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada bagi sekolah. Yang pertama yaitu pada model pembelajaran picture and picture ini dapat menjadi alternatif dalam menambahkan variasi model pembelajaran yang ada di sekolah sehingga dapat meningkatkan dan memotivasi peserta didik dalam pembelajarannya. Yang kedua, menjadi masukan bagi sekolah untuk menambah wawasan tentang model pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas maupun sebagai luar kelas sehingga akan menambahkan wawasan peserta didik dalam menguasai materi. Selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Yang pertama, pada model pembelajaran picture and picture ini didefinisikan suatu model pembelajaran yang menggunakan media gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Yang kedua yaitu hasil belajar siswa. Didefinisikan sebagai salah satu hasil belajar peserta didik dalam meningkatkan perubahan prestasi hasil belajar yang dapat mengukur keberhasilan dalam proses pembelajaran sejauh mana murid dalam menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu ada bab 2 kajian pustaka. Di sini materi tentang model pembelajaran picture and picture ini yaitu yang pertama ada pengertian model picture and picture. Nah, pada model picture and picture ini adalah suatu model pembelajaran yang saat ini sangat populer dalam proses pembelajaran di mana model pembelajaran picture and picture ini mempunyai salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran picture and picture ini merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Sehingga pada model pembelajaran picture and picture ini merupakan model pembelajaran yang mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Media gambar yang digunakan dalam model pembelajaran ini merupakan pendukung paling utama dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada prinsip dan tujuan penerapan model pembelajaran picture and picture. Nah, pada dasarnya prinsip dasar model pembelajaran kooperatif ini picture and picture bahwa dengan model pembelajaran ini melatih siswa untuk dapat bekerja sama dengan teman yang lain dan belajar bertanggung jawab dengan tugas yang didapatkan. Sehingga media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu memasangkan atau mengurutkan gambar-gambar yang menjadi urutan yang logis. Sehingga melalui cara seperti ini diharapkan siswa mampu berpikir dengan logis sehingga pembelajaran menjadi sangat bermakna. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah model pembelajaran picture and picture. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya, guru memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. Selanjutnya, guru menyediakan gambar-gambar yang akan digunakan atau yang berkaitan dengan materi yang akan dijelaskan. Selanjutnya, guru menunjukkan siswa secara bergilir untuk mengurutkan atau memasang gambar yang ada. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam menentukan urutan gambar tersebut. Selanjutnya, dari alasan tersebut, guru akan mengembangkan materi
dan menanamkan konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya, guru akan menyampaikan kesimpulan materi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran picture and picture, di mana dalam kelebihan dari model pembelajaran picture and picture ini, yang pertama, guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, melatih berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu objek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir. Nah, sedangkan kelemahannya yaitu dari model pembelajaran picture and picture ini akan memakan banyak waktu, banyak siswa yang pasif, guru khawatir, bahkan akan terjadi kekacauan di kelas. Nah, bahkan siswa tidak tenang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain. Dan dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai untuk dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu adalah hasil belajar siswa, di mana pengertian hasil belajar ini merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Jadi, pada perubahan tingkah laku sebagai hasil pembelajaran berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang biasanya meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, pada hasil belajar siswa ini digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Salah satu alat ukur yang banyak digunakan untuk menentukan hasil belajar siswa itu yaitu dengan tes. Tes tersebut dinilai dan kemudian diinterpretasikan sehingga seorang guru akan mengetahui hasil belajar yang diperoleh oleh siswanya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri hasil belajar, di mana ciri-ciri tertentu diantaranya yang pertama, kepuasan dan kebanggaan yang dapat menemukan motivasi belajar intrinsik daripada diri siswa, sehingga siswa tidak mengeluh dengan prestasi yang rendah dan ia akan berjuang lebih keras untuk memperbaikinya atau setidaknya mempertahankan apa yang telah dicapai. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya dia tahu kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia mempunyai potensi yang tidak kalah dari orang lain. Apabila ia berusaha sebagai semestinya, hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, hasil belajar yang diperoleh siswa secara menyeluruh yakni mencapai ranah kognitif, pengetahuan, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Kedua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dibagi menjadi dua, faktor jasmani dan faktor psikologis. Faktor psikologi dibagi menjadi antara yang pertama, inteligensi, bakat, minat, motivasi, dan kemampuan kognitif. Sedangkan faktor eksternal dibagi menjadi tiga faktor, lingkungan sosial, lingkungan non-sosial, dan faktor pendekatan belajar. Selanjutnya itu ada bab 3, metode penelitian, di mana yang pertama waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Palembang untuk mata pelajaran biologi, sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan dan disesuaikan dengan jadwal proses belajar mengajar di SMA Negeri 8 Palembang. Sedangkan rancangan penelitiannya yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran di sekolah pada umumnya dan di kelas pada khususnya. Penelitian ini untuk termasuk penelitian deskriptif sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil dari diinginkan dapat dicapai. Sehingga penelitian ini, tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus.
Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga populasi ini merupakan objek yang menjadi sasaran peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMA Negeri 8 Palembang kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Sedangkan pada sampel, yang dimana pada teknik sampel ini dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel tidak secara acak yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Adapun instrumen pada penelitian ini yaitu yang pertama, lembar observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan tes dan lembar observasi. Pedoman observasi berisi sebuah daftar aktivitas siswa yang memungkinkan timbul dan akan diamati. Yang kedua, tes hasil belajar, di mana tes hasil belajar ini adalah pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam penelitian ini. Penelitian ini tes yang digunakan yaitu yang pertama, pre-test, yaitu tes yang diberikan kepada peserta didik sebelum penerapan model pembelajaran picture and picture, di mana bentuk soal yang digunakan adalah soal pilihan ganda. Yang kedua yaitu post-test, yaitu tes yang diberikan kepada peserta didik setelah penerapan model pembelajaran picture and picture, di mana bentuk soal yang digunakan yaitu pilihan ganda. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi, di mana teknik pengambilan data yang dilakukan secara langsung pada saat pengambilan data aktivitas belajar siswa. Yang kedua yaitu metode interview atau wawancara, di mana wawancara ini adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi. Nah, pada wawancara yang baik adalah yang bersifat mendalam. Artinya, dalam menginterpretasikan jawaban siswa akan diperoleh banyak informasi yang mungkin tidak bisa ditemukan pada penggunaan metode yang lainnya. Yang ketiga yaitu metode tes prestasi, di mana teknik pengambilan data untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dilakukan dengan memberikan soal dan peserta didik menjawab, atau tes prestasi, di mana tes prestasi ini dilakukan setelah peserta didik mendapatkan tindakan kelas atau setiap akhir siklus untuk mengetahui tingkat prestasi siswa, di mana setelah tindakannya metode belajar picture and picture ini. Selanjutnya yaitu ada analisis data, di mana yang pertama ini adalah uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel mempunyai varian yang homogenitas atau tidak. Yang ketiga yaitu uji hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini diterima atau tidak.